Pati saat berlangsungnya sidang rekan Maska. Baik rekan Sari dan juga Tribunner, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa pada hari ini Pengadilan Negeri Pati menggelar sidang lanjutan atas perkara yang menimpa dua tokoh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yaitu Teguh Iswanto dan juga Supriyono alias Toto. Dalam sidang ini agenda yang dilaksanakan yaitu pembacaan eksepsi oleh pihak terdakwa atau pembacaan keberatan dan pembelaan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan sidang ini berlangsung sejak pukul 9 pagi dan sebelum sidang berlangsung puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah berkumpul di halaman Pengadilan Negeri Pati. Mereka datang untuk mengawal jalannya persidangan kali ini. Sebagian di antara mereka ikut langsung mengawal persidangan di dalam ruang sidang cakra dan sebagian lainnya berkumpul di halaman Pengadilan Negeri Pati untuk berorasi dan melakukan aksi teatrikal di mana mereka menuntut agar Teguh Iswanto dan juga Supriyono alias Toto bisa dibebaskan dan dilepaskan dari sebuah dakwaan. Untuk diketahui, Boto dan juga Teguh didakwa atas kasus menghalangi jalan umum, juga penghasutan dan keterlibatan dalam kelompok yang melakukan tindak kejahatan atas aksi mereka pada 31 Oktober 2025 lalu, di mana masa ANPB melakukan blokade atau pemblokiran terhadap Jalan Pantura Pati Juwana atau Pati Rembang sebagai bentuk kekecewaan atas hasil dari sidang paripurna hak angket DPRD Pati yang ketika itu memutuskan untuk tidak memakzulkan Bupati Pati Sidowo. Atas kasus tersebut, Teguh dan juga Boto saat ini menjalani tahapan demi tahapan persidangan. Dan hari ini agenda persidangannya adalah pembacaan eksepsi, di mana selain dari masa ANPB yang ikut mengawal persidangan, juga ada tokoh influencer sekaligus advokat dari Surabaya, yaitu Muhammad Soleh atau Cak Soleh, yang ikut hadir langsung dalam ruang persidangan untuk memberikan dukungan moral kepada Boto dan juga Teguh. Demikian rekan Sari. Baik, lalu apa agenda persidangan kali ini dan apa saja yang disampaikan oleh terdakwa? Baik rekan Sari dan juga Tribuners, agenda persidangan hari ini adalah eksepsi, pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. Dan untuk diketahui, eksepsi merupakan tangkisan atau pembelaan berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum. Dan dalam agenda kali ini, Teguh Iswanto membacakan sendiri naskah eksepsinya di hadapan majelis hakim dengan didampingi oleh Supriyono alias Boto. Pada kesempatan tersebut, Teguh membantah semua dakwaan dan meminta pada majelis hakim untuk menolak semua dakwaan tersebut. Mengenai dakwaan pasal 192 ke 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang perusakan atau perintangan lalu lintas umum, Teguh secara tegas membantah adanya unsur anarkisme. Dia menyatakan bahwa selama aksi berlangsung pada 31 Oktober lalu, tidak ada fasilitas umum yang rusak, baik itu marka jalan, rambu-rambu, maupun kendaraan yang melintas. Dia juga menekankan bahwa massa tidak menghalangi ambulans dan tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut. Termasuk menurutnya saat aksi itu juga terjadi perlambatan arus lalu lintas dalam durasi yang singkat dan tidak menimbulkan bahaya nyata bagi pengguna jalan. Terkait adanya aksi pembakaran ban pun menurut Teguh hal itu terjadi secara spontan dan dilakukan oleh peserta aksi tanpa koordinasi secara spontan dan dalam skala kecil dan sehingga tidak merusak fasilitas umum. Api pembakaran ban tersebut juga bisa dipadamkan karena memang apinya kecil dan bisa padam hanya dengan diinjak-injak oleh satu orang dan tidak menimbulkan bahaya. Demikian yang disampaikan oleh Teguh Iswanto. Karena itu dia merasa pasal tersebut tidak layak untuk dijadikan dasar pemidanaan dan pihaknya memohon kepada majelis hakim untuk menolaknya. Kemudian masih ada dua pasal lain juga yang dijerat kepada Teguh dan juga Boto, yaitu pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penghasutan, di mana di sini Teguh dan Boto juga tegas membantah telah menghasut massa untuk melakukan tindakan anarkis. Teguh menegaskan dalam setiap orasi maupun sosialisasi mereka tidak pernah ada satupun perintah atau arahan dari pihaknya kepada massa untuk melakukan aksi kriminal atau kejahatan.
Kemudian pasal ketiga yang didakwakan kepada Teguh dan juga Broto mengenai eh, keterlibatan dalam perkumpulan yang melakukan kejahatan atau perkumpulan yang dilarang aturan sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat 1 KUHP. Teguh juga menilai pasal tersebut tidak bisa didakwakan kepada dirinya maupun Broto karena menurutnya AMPB hanyalah wadah bagi warga Pati untuk menyalurkan aspirasinya dan bukan organisasi yang dilarang oleh negara atau organisasi kriminal. Karena itu pihaknya berharap majelis hakim bisa menolak semua dakwaan tersebut. Demikian rekan Sari dan juga Tribuners. Baik, terima kasih.